Yuk, kita mulai lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video berikutnya ya dari rangkaian e-course NLP for Self-Confidence ya, teknik-teknik NLP untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menghapus rasa minder, grogi, nggak pede. Ya, teknik yang akan kita bahas di video kali ini judulnya adalah Swiss Pattern ya. Kita langsung mulai masuk ke dalam slide-nya. Nih, sat. Ya, ini adalah slide-nya. Oh ya, by the way, jangan lupa nanti ini tetap akan kita ikut bagikan juga ya, bersamaan dengan e-course ini, format PDF-nya ya. Oke, ini modul nomor 4, judulnya adalah Swiss Pattern untuk mengatasi gugup. Jadi karena ada judulnya Swiss itu bukan berarti tekniknya dari Swiss ya. Ini adalah teknik untuk mengubah kecemasan, ragu, minder menjadi keyakinan diri dengan teknik NLP ya. Apa itu Swiss Pattern? Jadi teknik NLP programming untuk secara cepat mengganti gambaran mental negatif dengan gambaran mental positif. Kalau di modul sebelumnya kan kita belajar untuk ngedit inner voice atau ngedit suara internal di dalam benak kita. Teknik ini dipakai bisa dibilang untuk mengedit gambaran internal yang muncul sebagai pemicu dari emosi minder atau emosi negatif yang bikin kita jadi tidak percaya diri. Ya, Swiss itu dinamakan demikian karena prosesnya terjadi begitu cepat seperti mengganti slide presentasi dalam pikiran Anda. Jadi bayangkan ini sebagai cara untuk melatih otak Anda dari beralih dari reaksi yang tidak diinginkan ke respon yang lebih memberdayakan. Jadi ceritanya gini, jadi saat kita akan bertindak terus kita minder kan gitu ceritanya gitu tuh, kita lagi minder, kita nggak pede. Ingat rumusnya seperti yang di awal kita jelasin, kita nggak pede itu pasti didahului dengan satu yang namanya state atau mood. Mood itu terdiri dari mind, emosi, dan juga fisiologis gitu ya. Nah, ini ngubah mindnya, gambaran khususnya yang membentuk mental kita. Nah, muncul tuh di pikiran kita, di benak kita. Misalnya, pas mau bicara depan umum, udah kepikiran nanti diketawain gimana, nanti aku lupa materinya gimana, nanti aku takut kepleset di atas panggung, nanti aku takut nggak tahu cara on off mic-nya, misalnya gitu tuh. Ada tuh disibukkan dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, pikiran negatif itu, gambaran negatif itu yang diedit. Ya, atau Anda misalnya sedang menyusun rencana target hidup Anda ketakutan untuk menetapkan standar yang lebih tinggi, Anda nggak berani menetapkan target lebih tinggi karena di pikiran Anda nanti kalau gagal gimana, ya nanti kalau kehilangan uang gimana, misalnya gitu ya. Nanti kalau aku harus belajar lebih keras sampai malam gimana ya, karena kan untuk capai impian yang besar aku harus mengorbankan lebih banyak hal, misalnya begitu tuh. Itu belief ya yang munculnya dalam bentuk gambaran internal di benak Anda. Nah, itu yang dirubah, langsung slide-nya dirubah, set, jadi gambaran internal yang lebih positif dengan sangat cepat. Sehingga emosinya langsung berubah. Karena gambarannya di benak Anda berubah, emosinya nanti berubah. Emosi atau moodnya, state-nya ada berubah, pasti nanti juga berubah sikap Anda. Dari gak pede jadi pede, dari minder jadi lebih berani. Oke, lanjut lagi ke dalam slide-nya. Nah ini ya, itu kenapa dinamain Swiss ya, karena terjadinya begitu cepat lah gitu ya. Mengapa efektif untuk mengatasi gugup atau grogi atau gak pede? Karena pikiran bawah sadar kita bekerja dengan gambar dan sensasi, bukan kata-kata. Ketika kita terus-menerus memvisualisasikan diri dalam keadaan gugup, kita tanpa sadar memperkuat respon tersebut. Jadi pikiran bawah sadar kita itu kan pengendali sebagian besar aktivitas tubuh kita. Pengendali sebagian besar respon kita dalam menyikapi sesuatu. Nah, pikiran bawah sadar ini walaupun dia mengendalikan sebagian besar dari aktivitas kita, tugas dia sebetulnya cuman menjalankan perintah.
Perintahnya dari siapa? Ya perintahnya dari benak kita yang lain. Ya, jadi dia akan mendapat perintah. Misalnya gini ya kan. Bawah sadar itu dia powerful, kuat, ya. Tapi kerjaannya cuman nunggu perintah dari kita. Kita bisa, kalau kita pingin pede, kita cukup kasih perintah sama bawah sadar. Bawah sadar, aku pengen jadi orang yang percaya diri dong. Biar semua kemampuanku keluar. Simple, sebetulnya kasih perintah gitu aja. Bawah sadar akan bantu hidup kita. Mengelola emosi kita. Memunculkan pikiran kita. Membuat kecerdasan kita bertambah. Membuat vitalitas daya tahan tubuh kita semakin prima. Selama kita memberikan perintah yang tepat. Tapi selama ini nggak sadar, kita ngasih perintah yang tidak tepat. Bawah sadar, tahan aku ya kalau aku mau bicara depan umum. Bawah sadar, bikin aku ngantuk dong kalau mau baca buku. Bawah sadar, bikin aku menolak setiap peluang yang hadir dong. Itu yang sering kali kita berikan. Kang Abuzi, perasaan aku nggak pernah ngasih perintah negatif. Nah, kita ngasih perintahnya bukan dengan kata-kata. Kita ngasih perintahnya dengan mengizinkan gambaran mental yang negatif hadir. Jadi bawah sadar ini bukan merespon kata-kata atau kalimat saja. Bahkan kata-kata atau kalimat responnya hanya sedikit pengaruhnya dibandingkan dengan gambaran mental. Jadi cara kita ngasih perintah ke bawah sadar adalah dengan gambaran mental kita. Coba misalnya Anda lagi lapar, kemudian mempertimbangkan makanan apa ya yang kira-kira nanti enak dimakan. Pasti Anda akan membayangkan makanan, dipilihnya di pikiran dulu. Begitu udah ketemu, kayaknya ini enak nih, mulailah Anda ngiler, mulailah Anda memperbesar gambaran itu, dan Anda tuh sangat ngebet banget pengen makan makanan itu. Respon tubuh Anda tuh, reaksi. Tangan Anda langsung pegang handphone, nyari di GoFood. Nggak ketemu di GoFood, Anda langsung bawa motor keluar, semangat. Kenapa? Di benak Anda ini makanan pasti enak banget gitu. Reaksi tuh, bawah sadar Anda mendorong Anda untuk makan makanan yang Anda bayangkan. Atau misalnya Anda punya pasangan idaman Anda. Kayaknya dia cantik banget deh, kayaknya aku kalau berpasangan dengan dia, apalagi sampai nikah, kayaknya bakal menyenangkan. Langsung tuh adrenalin naik, Anda caper. Itu kan upaya ikhtiar bawah sadar kan untuk caper gitu. Ya, nyari cara kerja lebih giat, belajar lebih kuat misalnya supaya Anda bisa dapetin dia. Dimotivasinya oleh apa? Oleh bayangan di pikiran Anda. Jadi bawah sadar kita itu bereaksi berdasarkan gambaran yang ada di dalam pikiran kita. Kalau gambarannya bisa memicu kita jadi lebih baik, bagus. Tapi kalau gambarannya bisa memicu kita malah jadi lebih buruk, ini yang harus kita rubah. Termasuk dalam hal ini, kenapa kita nggak pede, kenapa kita takut gagal, kenapa kita minder? Karena kita membayangkan hal yang buruk di dalam pikiran kita. Nah, teknik Swiss pattern ini adalah teknik untuk mengubah gambaran buruk itu menjadi gambaran positif gitu ya. Gimana Kang Abuzi cara untuk mempraktekkan atau melakukannya? Nah ini ya, ini langkah-langkahnya ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah, saya jelasin satu-satu. Yang pertama, gambar situasi gugup. Jadi bayangkan, ini langkah pertamanya ya, bayangkan diri Anda ada dalam situasi yang membuat Anda gugup. Misal mau presentasi, mau wawancara lamaran pekerjaan, mau negosiasi jual rumah, atau apalagi Anda mau menyatakan perasaan Anda kepada orang yang Anda incar, mau melamar seseorang, atau Anda mau menawarkan barang jualan Anda gitu ya. Pilih satu, bayangkan diri Anda dalam situasi yang membuat Anda gugup. Buat bayangan itu dengan jelas di benak Anda. Ya, jadi Anda pejamkan mata lalu bayangkan situasi yang selama ini bikin Anda mundur, bikin Anda tegang, bikin Anda menolak, bikin Anda nggak mau move on gitu ya. Yang kedua,
bikin gambaran. Nah, kalau yang tadi kan bikin gambaran negatifnya ya, situasi yang negatifnya nih. Yang kedua, bikin gambaran versi diri Anda yang tampil penuh percaya diri, postur tegap, suara mantap, dan senyum natural. Jadi gambaran positifnya. Kalau yang pertama tadi kita bikin dulu gambaran negatif tentang diri kita saat akan menghadapi mungkin gemeter kita, mungkin ketakutan, mungkin cemas. Nah, yang kedua ini bikin gambaran diri kitanya yang positif, yang tenang, yang percaya diri, yang mantap, yang siap menghadapi tantangan yang ada. Nah, itu ya. Jadi ada dua gambaran. Yang ketiga, buat gambar percaya diri itu menjadi kecil dan letakkan di pojok bawah gambar situasi gugup. Lalu langkah yang keempat, dalam sekejap bayangan diri percaya diri membesar dengan cepat dan menutupi sepenuhnya bayangan gugup. Bayangkan suara Swiss di kepala Anda. Langkah yang kelima, ulangi dengan cepat. Ulangi proses ini 5-7 kali. Setiap kali kembali ke langkah satu, lalu lakukan Swiss dengan cepat. Saya kasih visualnya ya, biar Anda lebih jelas di sini ya. Bentar, saya perlihatkan dulu nih di sini visualnya. Tapi nggak akan saya full screen ya. Hmm, bentar. Saya harus buka slide yang lain kalau begitu. Oke, izin ya, sebentar ya. Hmm, Oke ya, di sini saya pakai gambar yang lain ya. Nah, ini saya ambil contoh begini. Jadi nanti di bayangan Anda, yang pertama kali nih, langkah pertama, Anda bayangkan dulu ini nih, diri Anda yang lagi frustasi, ketakutan, minder, gak pede saat akan menghadapi sebuah kesempatan atau sebuah momentum. Mau jualan, Anda takut ditolak, takut gagal, mau bicara depan umum, takut salah ngomong, mau melamar, takut nggak diterima lamarannya. Anda bayangkan situasi diri Anda lagi cemas kayak gini, di pikiran Anda. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas ya. Itu gambar pertama. Gambar kedua, Anda bikin gambaran tentang diri Anda, ya, yang positifnya. Diri Anda yang tenang pas mau bicara, diri Anda yang pede pas mau melamar, diri Anda yang optimis saat mau jualan. Nah, bikin gambaran positif diri Anda. Tapi gambaran positif ini dibikinnya kecil saja, ditaruh di pojok pojok kiri bawah seperti ini. Boleh pojok kiri bawah, boleh pojok kanan bawah ya. Seperti gini ya. Jadi gambaran negatifnya yang besar, gambaran positifnya yang kecil. Oke, udah dua langkah. Kemudian Anda hitung, di hitungan ketiga, boleh dihitung, boleh tidak sebetulnya. Kalau hitung nanti pas kita latihan pakai aba-aba saya ya. Setelah ada gambaran kecilnya, Anda langsung ucapkan kata Swiss. Swiss ya, ucapkan kata Swiss, berbarengan dengan mengucapkan kata Swiss, langsung perbesar gambaran positifnya sampai menutupi gambaran negatifnya. Nah, tentu nanti saya berharap bukan cuma gambar, tapi film. Artinya gambarnya bergerak gitu. Diri Andanya itu bergerak, dilihat dari berbagai angle, dengan sikap tubuh yang positif, mungkin sambil ngomong, mungkin sambil siap-siap untuk menghadapi tantangan dan menaklukkan tantangannya. Begitulah ya. Swiss, kemudian rasakan perasaan positif Anda,
ya selama beberapa saat melihat diri Anda yang positif itu, ulangi lagi dari awal. Set, begini lagi, hadirkan gambaran besarnya, hadirkan gambaran besar yang negatif, hadirkan gambaran positif dalam bentuk kecil, lalu swish. Nah, perbesar gitu. Ulangi lagi, lebih cepat lagi ya, swish, percepat lagi. Ulangi lagi, munculkan gambaran negatifnya, hadirkan gambaran positifnya, swish gitu. Lakukan 5 sampai 7 kali untuk mengganti gambaran negatifnya menjadi positif. Itu yang dimaksud ya. Nah, sekarang kan jadi lumayan agak jelas ya. Oke, yang dimaksud dari materi ini ya. Jadi tadi ini cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukannya, mempraktekannya. Ya, ambil situasi gambaran Anda lagi gugup, lagi stres, lagi cemas menghadapi situasi tertentu. Yang kedua, gambarkan diri Anda yang positifnya. Yang langkah yang ketiga, taruh gambar diri Anda yang positif di pojok kanan bawah atau pojok kiri bawah, kecil saja. Langkah yang keempat, swish, gambaran positifnya menutupi gambaran negatifnya. Ulangi prosesnya 5 sampai 7 kali. Oke. Yuk, sekarang kita latihan. Siap-siap semuanya latihan. Seperti biasa, duduk tegak. Ya, kalau mau bersandar boleh, tapi punggung Anda tetap tegak. Kalau lagi duduk di kursi, kedua kaki Anda lurus ke bawah. Kalau Anda sedang duduk di lantai, ke depan ya. Luruskan kaki Anda, jangan bersilang karena itu ganggu konsentrasi Anda. Oke, ini NLP ya, jadi nggak pakai relaksasi hipnoterapi, nggak pakai pendalaman kayak gitu, nggak pakai. Tapi kuncinya adalah diulang-ulang. Kalau NLP itu kuncinya diulang-ulang ya. Oke, sudah siap? Pikirkan dulu kira-kira hal yang suka bikin Anda mendebarkan, bikin Anda cemas, bikin Anda ketakutan untuk bertindak itu apa? Oke, sudah? Kalau sudah, silakan pejamkan mata Anda. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Sekarang, silakan bayangkan di depan Anda melihat diri Anda yang sedang stres, cemas, ketakutan, minder, nggak pede saat akan menghadapi sesuatu. Oke, yang bikin Anda ketakutan, yang bikin Anda mungkin Anda harus mengerjakan tugas, mungkin Anda akan diwawancara, mungkin Anda harus bicara depan umum, mungkin Anda akan memulai bisnis, Anda ketakutan. Lihat, itu diri Anda yang takut gagal, takut bangkrut, yang takut belajar sesuatu, mencoba yang baru. Lihat diri Anda. Perbesar gambarnya, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Kalau perlu sampai Anda bisa merasakan sensasi takutnya, cemasnya, khawatirnya. Diri Anda yang banyak tagihan, cemas dengan masa depan, lihat itu diri Anda. Oke, sekarang buat gambaran positif. Film diri Anda yang positif, lihat tampilan diri Anda yang positif. Yang tenang, menyikapi masalah, yang pede, Mister Solution, punya segala solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan. Buat gambar Anda yang positif, film Anda. Letakkan film Anda positif itu di pojok kanan bawah dari gambaran tersebut. Dari gambar negatifnya. Kecil, buat di pojok kanan bawah, letakkan, oke. Sekarang lihat gambaran negatifnya. Diri Anda yang khawatir, cemas, dan takut. Lihat diri Anda yang positifnya dan swish. Ya, perbesar langsung gambaran positifnya sampai menutupi gambaran negatifnya. Anda hanya melihat diri Anda yang tenang, kalem, punya segudang ide di pikirannya dan mengatasi tantangan. Percaya diri, rasakan perasaan positifnya. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Rasakan emosinya terhubung dengan Anda. Oke, cukup. Hilangkan gambarannya, hapus gambarannya dari benak Anda. Kita ulangi lagi, langkah yang pertama. Munculkan gambaran film tentang diri Anda yang sedang bangkrut, takut, khawatir, takut salah, gemetar, hadirkan di pikiran Anda. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, beri suara kalau ada suara-suaranya dia sedang berbicara. Oke, sip, bagus. Lihat sosok diri Anda, rasakan sensasinya. Sekarang bikin diri Anda yang positif, film diri Anda yang positif, letakkan di pojok kanan bawah, kecil saja gambarannya. Lihat diri Anda yang positif, yang kecil itu. Lihat diri Anda yang negatif, gambaran besarnya.
Dan Swiss, perbesar langsung gambaran positifnya sampai menutupi gambaran negatifnya. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, beri suara yang lebih besar lagi, volumenya naikkan. Lihat lagi gambarannya, kasih penerangan lagi, lebih bercahaya lagi diri Anda yang luar biasa. Rasakan sensasinya. Oke, hapus dari benak Anda, dari gambaran Anda. Sekarang munculkan lagi gambaran negatifnya. Kali ini yang Anda munculkan adalah gambaran negatif situasinya. Mungkin Anda diketawain saat bicara depan umum karena Anda salah. Mungkin Anda gemetar dan gugup saat bicara depan umum. Ya, atau mungkin Anda lagi jualan ditolak jualannya, atau mungkin Anda lagi pusing bangkrut ya dalam usaha Anda. Bayangkan, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Sekarang bikin gambaran positifnya. Mungkin Anda lagi jualannya laris, Anda berhasil mengatasi situasi. Buat itu di pojok kanan bawah. Diri Anda yang positif, situasi yang positif yang Anda harapkan. Lihat situasi negatifnya yang besar, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, perbesar gambar negatifnya. Lihat gambar diri Anda yang positif, situasi yang positifnya di pojok kanan bawah. Swiss, perbesar langsung secepat mungkin, secepat mungkin, secepat mungkin. Sampai gambaran positifnya menutupi gambaran negatifnya. Lebih besar lagi, perbesar lagi. Sensasinya Anda rasakan. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan pelan-pelan. Oke, cukup. Buka mata Anda. Nah, gitu ya. Lakukan 5-7 kali. Dalam satu kali latihan. Dalam satu kali praktek, lakukan 5-7 kali. Ini nanti kalau Anda yang praktek sendiri itu bisa lebih cepat. Hasilnya pun insya Allah bisa lebih efektif. Ketika itu sudah Anda lakukan otomatis. Tiba-tiba saja pas Anda diminta untuk bicara, kok tenang ya, udah aja. Bahkan nggak kepikir harus terapi dulu, langsung aja. Pas Anda mau jualan, udah mengalir aja. Gitu. Ini teknik, namanya Swiss pattern, teknik cepat membongkar pola negatif, pola bayangan negatif di pikiran kita. Selamat mencoba, praktekkan, segera untuk mengatasi rasa minder, gak pede, ganti dengan situasi yang lebih positif. Sekian untuk video ini. Sampai berjumpa di modul berikutnya.